Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran kimia. Bersama saya Setiarini SPD dari SMA Negeri 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.10, yakni menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan reaksi, konsep mol dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan perbedaan massa atom relatif dan massa molekul relatif. Yang kedua, siswa dapat menentukan massa atom relatif jika kelimpahan suatu unsur diketahui dan sebaliknya. Yang ketiga, siswa dapat menentukan massa molekul relatif suatu senyawa. Untuk lebih memperjelas tentang materi kita hari ini, mari kita simak bersama-sama. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa dulu ya. Yang beragama Islam dengan basmalah, sedangkan yang menganut agama lain dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada KD 3.10. Adapun materinya meliputi hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan reaksi kimia, konsep mol dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Nah, materi 3.10 ini kalau di kimia lebih dikenal dengan istilah stoikiometri. Artinya adalah perhitungan kimia. Jadi banyak ya, perhitungan kimia itu meliputi hukum dasar kimia, kemudian persamaan reaksi kimia, dan yang akan kita bahas kali ini adalah konsep mol. Baik, untuk lebih memahami materi ini, tujuan kita pada pagi hari ini adalah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini melalui diskusi kelompok ya, nanti kamu akan dapat menjelaskan perbedaan AR dan MR. Apa itu AR dan MR? Nah, itu nanti kita pelajari ya. Kemudian yang kedua, menentukan AR, dan yang ketiga menentukan MR. Berikutnya adalah memahami hubungan massa mol, jumlah partikel dan volume standar dalam konsep mol, dan juga dalam persamaan gas ideal melalui diskusi kelas. Yang terakhir, siswa dapat mengaplikasikan interkonversi mol, gram, volume, dan persamaan gas ideal dalam perhitungan kimia. Ya. Baik, untuk yang pertama adalah penentuan massa atom relatif dan massa molekul relatif. Jadi kita masuk konsep mol. Bagian pertama, topik bahasan pertama adalah penentuan massa atom relatif. Nah, massa atom relatif tadi disingkatnya AR dan massa molekul relatif disingkat MR. Nah, masih ingat kan atom itu apa? Ya, atom itu kalau di kimia merupakan partikel yang sangat kecil, bahkan mata kita tidak bisa melihatnya. Apakah atom mempunyai massa kalau seperti itu? Karena sangat kecil ya, apakah memiliki massa? Nah, kalau kita membeli beras, membeli buah, atau membeli baju, kertas, itu pasti ada satuan tertentu yang digunakan untuk mempermudah dalam menghitung itu ya. Misalnya beras itu dalam kilo. Kita tidak mungkin menghitung beras itu per butir berasnya ya. Nah, kalau kita melihat butir beras kan berbeda dengan apel. Butir beras di sini sangat kecil. Itu saja tidak dihitung per butir. Jadi kalau kita beli beras itu tidak sekian butir beras ya, tapi berapa kilo gitu ya. Apel juga begitu walaupun besar. Nah, apalagi atom yang tidak bisa kita lihat. Lalu apakah satuan massa yang bisa kita gunakan untuk menentukan massa atom ya? Bagaimana dengan atom? Kalau beras tadi kita
ukur dengan timbangan ya, dengan kilo ya, apel juga dengan kilo. Sedangkan kalau atom dengan apa? Satuan apa yang tepat untuk menyatakan massa atom? Ya. Nah, untuk itu marilah anak-anak berdiskusi dulu ya. Jadi silakan sesuai kelompok yang sudah saya bagi di media Padlet, nanti dibuka link Padletnya ini, kamu diskusikan masing-masing topik ya. Jadi ada 6 kelompok, setiap kelompok topiknya berbeda sesuai yang ada di media Padlet. Nah, untuk memahami materi kita hari ini diawali dengan berdiskusi. Monggo silakan langsung ke e-learning, kemudian buka link Padletnya. Ya. Demikian saya akhiri dulu, kita diskusi kelompok dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.